Bismillah, alhamdulillah, jika video ini muncul di berandamu, ini adalah petunjuk dari Allah kepadamu. Setidaknya, sempatkanlah menulis sholawat kepada Nabi di kolom komentar. Insya Allah bisa menjadi bukti kecintaan kita untuk mendapat syafaat kelak di akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah atas karunia-Nya, dan sholawat senantiasa selalu tercurah kepada Nabi junjungan kita. Semoga kita semua selalu diberkahi kesehatan, kebahagiaan, dan keberhasilan di setiap langkah dan usaha kita. Dan semoga kita tidak mati, kecuali dalam kondisi beriman dan berislam. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini, kita akan menjelajahi makna mendalam di balik kehadiran kelabang di dalam rumah. Banyak dari kita mungkin merasa risih atau bahkan tergoda untuk membunuhnya secara drastis. Namun, dalam pandangan Islam, terdapat hikmah yang seharusnya kita pahami tentang setiap ciptaan Allah. Inilah 10 alasan mengapa tidak boleh membunuh kelabang di dalam rumah menurut tradisi dan spiritualitas Islam. Pertama, fungsionalitas pemburu. Kelabang, sebagai predator alami, berfungsi penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem rumah. Dalam Al-Quran Surat Al-Furqan ayat 2 Allah berfirman, "Dan Dia menciptakan segala sesuatu, lalu menetapkan ukuran-ukurannya dengan serapi-rapinya." Ini menunjukkan bahwa setiap makhluk, termasuk kelabang, memiliki peran spesifik dalam ciptaan Allah. Kelabang memangsa hama-hama seperti kecoak, ngengat, dan kutu buku, yang seringkali mengganggu kenyamanan rumah. Dengan memakan hama-hama ini, kelabang membantu mencegah kerusakan lebih lanjut di dalam rumah. Oleh karena itu, membunuh kelabang berarti merusak keseimbangan yang telah Allah tetapkan. Imam Ghazali dalam Ihya Ulumuddin juga menyatakan bahwa setiap ciptaan Allah memiliki hikmah dan tujuan tertentu. Peran kelabang sebagai pemburu dapat diibaratkan sebagai peran polisi dalam menjaga ketertiban. Tanpa mereka, populasi hama akan meningkat pesat, menimbulkan masalah kesehatan dan kebersihan. Oleh karena itu, keberadaan kelabang harus dipahami dan dihargai. Dalam konteks ini, menghormati kelabang adalah cara untuk menjaga harmoni dalam ekosistem rumah. Dengan memahami peran mereka, kita bisa mengubah perspektif terhadap makhluk ini. Banyak orang tidak menyadari bahwa kelabang juga berkontribusi dalam mengurangi penggunaan pestisida. Penggunaan pestisida dapat berbahaya bagi kesehatan manusia dan lingkungan. Dengan membiarkan kelabang berada di sekitar kita, kita mendukung cara alami dalam pengendalian hama. Oleh karena itu, memahami fungsionalitas kelabang adalah langkah penting dalam merawat lingkungan. Kita harus berusaha menciptakan lingkungan yang mendukung keberadaan mereka. Dengan demikian, kita dapat memastikan bahwa ekosistem tetap seimbang dan sehat. Menghormati kelabang berarti kita menghargai semua ciptaan Allah yang memiliki peran masing-masing. Keberadaan mereka bukan hanya penting bagi ekosistem, tetapi juga bagi kita sebagai manusia. Kedua, tidak bersarang. Salah satu karakteristik unik kelabang adalah mereka tidak membuat sarang atau jaring. Dalam Al-Quran Surat Az-Zumar ayat 62 Allah berfirman, "Dialah Allah yang menciptakan segala sesuatu, dan Dialah yang memelihara dan mengatur semuanya." Ini menunjukkan bahwa makhluk hidup, termasuk kelabang, diciptakan dengan cara yang berbeda dan tidak memiliki tempat tinggal tetap. Kelabang berperilaku sebagai makhluk yang terus bergerak, mencari mangsa dan beradaptasi dengan lingkungan. Pergerakan mereka yang aktif menjadikan mereka sulit untuk dijadikan sasaran dalam membangun sarang. Sifat ini mencerminkan fitrah kelabang yang dirancang untuk menjadi bagian dari ekosistem yang dinamis. Jalaluddin Rumi, seorang sufi besar, menggambarkan kehidupan sebagai perjalanan yang tidak tetap, mencerminkan filosofi hidup yang sama dengan kelabang. Dengan tidak bersarang, kelabang menunjukkan bahwa mereka bukanlah ancaman, tetapi bagian dari siklus kehidupan. Keberadaan mereka yang tidak terikat pada satu tempat membuat mereka efektif dalam mencari makanan. Dalam konteks rumah tangga, ini berarti mereka akan lebih banyak berada di tempat yang memerlukan pengendalian hama. Dengan cara ini,
Kelabang berkontribusi dalam menjaga kebersihan rumah dari serangga pengganggu. Sifat kelabang ini seharusnya membuat kita lebih menghargai mereka. Alih-alih membunuh, kita dapat mengamati dan memahami perilaku mereka. Memahami bahwa kelabang tidak bersarang memberi kita perspektif yang lebih luas tentang keberadaan mereka. Ini juga menjadi pengingat bahwa tidak semua makhluk hidup memiliki cara hidup yang sama. Kita perlu menghormati cara hidup mereka yang berbeda dan memanfaatkan keberadaan mereka dengan bijak. Dalam menjalani kehidupan sehari-hari, kita harus bisa beradaptasi dengan keberadaan makhluk lain. Dengan demikian, kita bisa menciptakan lingkungan yang harmonis dan saling mendukung. Menghargai kelabang berarti menghargai keragaman ciptaan Allah. Kelabang yang tidak bersarang adalah simbol dari kebebasan dan dinamika dalam ekosistem. Ketiga, aktivitas penjaga lingkungan. Kelabang memiliki peran penting sebagai penjaga lingkungan di dalam rumah. Dalam Al-Quran Surat Sya'ad ayat 27 Allah berfirman, "Sesungguhnya Allah tidak menciptakan langit dan bumi serta apa yang ada di antara keduanya dengan sia-sia." Ini menekankan bahwa setiap makhluk memiliki fungsi dalam menjaga ekosistem. Kelabang yang terus mencari mangsa berkontribusi dalam mengendalikan populasi serangga lain. Dengan keberadaan mereka, lingkungan rumah menjadi lebih bersih dan sehat. Aktivitas ini membantu mengurangi risiko hama yang dapat merusak kesehatan dan kenyamanan. Ibnu Arabi, seorang sufi terkemuka, menyatakan bahwa setiap entitas memiliki peran dalam tatanan kosmik yang saling mendukung. Dalam konteks ini, kelabang berfungsi sebagai komponen vital dalam ekosistem rumah. Mereka menjadi bagian dari rantai makanan yang membantu menjaga keseimbangan populasi hama. Tanpa kelabang, populasi serangga yang berbahaya dapat meningkat dan mengganggu kesejahteraan manusia. Kita seringkali tidak menyadari bahwa kelabang adalah penjaga yang bekerja keras di balik layar. Dalam pengalaman sehari-hari, banyak orang merasa tidak nyaman dengan kehadiran kelabang. Namun, jika kita melihat dari perspektif yang berbeda, mereka adalah pelindung yang tak terlihat. Mengabaikan kelabang berarti kita mengabaikan peran penting mereka dalam menjaga kebersihan rumah. Dengan membiarkan mereka hidup, kita mendukung keseimbangan ekosistem yang lebih baik. Oleh karena itu, kita perlu mendidik diri sendiri dan orang lain tentang pentingnya keberadaan kelabang. Meningkatkan kesadaran ini dapat membantu mengurangi tindakan membunuh kelabang. Menghargai kelabang berarti menghargai semua bentuk kehidupan yang ada di sekitar kita. Kita dapat hidup berdampingan dengan mereka tanpa harus berkonflik. Keberadaan kelabang sebagai penjaga lingkungan adalah tanda dari kebijaksanaan penciptaan Allah. Keempat, tidak mengancam manusia. Kelabang seringkali dianggap menakutkan, tetapi sebenarnya mereka tidak mengancam manusia. Dalam hadits riwayat Ahmad disebutkan, tidak boleh membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Prinsip ini menekankan pentingnya menjaga diri dari tindakan yang tidak bermanfaat. Banyak orang beranggapan bahwa kelabang berbahaya, tetapi fakta menunjukkan sebaliknya. Kelabang tidak membawa penyakit fatal bagi manusia, sehingga tidak ada alasan untuk membunuh mereka. Sifat mereka yang lebih suka menghindari manusia justru menunjukkan bahwa mereka bukanlah ancaman. Imam Nawawi mengingatkan untuk menjaga hubungan baik dengan makhluk yang tidak berbahaya. Dalam pandangan sains, kelabang umumnya tidak menyerang manusia kecuali diprovokasi. Menghadapi kelabang dengan cara yang lebih bijaksana adalah solusi yang lebih baik daripada membunuh. Edukasi tentang kelabang dapat membantu masyarakat mengubah persepsi negatif mereka. Penting untuk memahami bahwa kelabang juga memiliki hak untuk hidup di lingkungan kita. Dengan tidak membunuh mereka, kita menunjukkan penghargaan terhadap ciptaan Allah. Seringkali, kelabang tidak lebih dari sekadar tamu yang datang dan pergi. Membunuh mereka tidak hanya tidak perlu, tetapi juga merusak keseimbangan alam. Dalam budaya Islam, tindakan membunuh makhluk yang tidak membahayakan dianggap tidak etis. Ini sejalan dengan ajaran untuk tidak menyakiti makhluk lain tanpa alasan yang jelas. Sebagai manusia, kita harus dapat bersikap toleran terhadap kehadiran makhluk lain. Dengan cara ini,
kita menciptakan lingkungan yang lebih harmonis dan damai. Menghargai kelabang berarti memahami bahwa mereka adalah bagian dari ciptaan Allah yang lebih besar. Pada akhirnya, kelabang bukanlah musuh, tetapi teman dalam menjaga lingkungan kita tetap bersih. Kelima, peran ekosistem. Kelabang memiliki peran yang signifikan dalam menjaga keseimbangan ekosistem. Dalam Al-Quran Surat Hud ayat 6 Allah berfirman, "Dan tidak seekor binatang melata pun di bumi ini melainkan Allah lah yang memberi rezekinya." Ini menekankan bahwa semua makhluk hidup berkontribusi terhadap ekosistem yang lebih besar. Kelabang berfungsi untuk mengendalikan populasi serangga lain, sehingga menciptakan keseimbangan. Tanpa kehadiran kelabang, hama seperti kutu dan kecoak dapat berkembang biak dengan pesat. Ini akan menyebabkan masalah bagi kesehatan dan kenyamanan manusia di rumah. Dengan membiarkan kelabang hidup, kita membantu menjaga ekosistem rumah tetap seimbang. Ibnu Katsir dalam tafsirnya menyebutkan bahwa Allah menciptakan makhluk dengan peran dan kebutuhan masing-masing. Dalam konteks ini, kelabang memiliki fungsi yang jelas dalam menjaga kesehatan lingkungan. Keberadaan mereka menciptakan struktur yang mendukung keanekaragaman hayati. Masyarakat harus menyadari bahwa kelabang adalah bagian dari rantai makanan yang penting. Dengan tidak membunuh kelabang, kita memberi kesempatan bagi mereka untuk melakukan tugas mereka. Ini adalah contoh bagaimana tindakan kecil dapat berdampak besar pada lingkungan. Mendidik masyarakat tentang peran kelabang dapat meningkatkan kesadaran akan keberlanjutan. Kesadaran ini dapat mengarah pada tindakan yang lebih ramah lingkungan dalam menjaga rumah. Kita juga bisa memanfaatkan peran kelabang sebagai bagian dari solusi alami dalam pengendalian hama. Memahami pentingnya kelabang membantu kita menghargai semua bentuk kehidupan. Kita dapat mengadaptasi cara kita dalam mengelola lingkungan rumah dengan bijaksana. Pada akhirnya, kelabang berkontribusi pada kesejahteraan ekosistem yang lebih luas. Dengan demikian, menghargai peran ekosistem kelabang adalah bentuk penghormatan terhadap ciptaan Allah. Keenam, sederhana dan efektif. Mengendalikan populasi hama dengan cara yang sederhana dan efektif adalah kunci untuk mengelola kelabang. Dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 195 Allah berfirman, "Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang melakukan perbuatan dengan baik." Menghindari tindakan ekstrim seperti membunuh kelabang adalah tindakan baik yang seharusnya kita lakukan. Dengan mengurangi sumber makanan kelabang, kita bisa mengelola keberadaan mereka dengan lebih efektif. Alih-alih membunuh, kita bisa mencari cara untuk mengendalikan hama secara alami. Pendekatan ekosistem yang seimbang akan lebih berkelanjutan dalam jangka panjang. Imam Syafi'i menekankan pentingnya hikmah dan kebijaksanaan dalam setiap tindakan. Dalam hal ini, mengambil langkah untuk mencegah hama lebih bijak daripada merusak kelabang. Melakukan pembersihan rutin di rumah adalah langkah pertama untuk mengendalikan hama. Dengan menjaga kebersihan, kita menciptakan lingkungan yang tidak mendukung kelabang dan hama lainnya. Tindakan pencegahan ini membantu mengurangi ketergantungan pada pestisida yang berbahaya. Ini sejalan dengan prinsip Islam tentang menjaga kesehatan dan kebersihan. Banyak metode alami dapat digunakan untuk mengusir hama tanpa membahayakan kelabang. Misalnya, menggunakan kapur barus atau rempah-rempah seperti merica dapat menjadi alternatif yang aman. Memahami bahwa membunuh kelabang bukanlah solusi yang bijak akan membantu kita beradaptasi dengan baik. Kita perlu mengedukasi diri dan orang lain tentang cara mengelola hama secara efektif. Dengan cara ini, kita dapat menjaga lingkungan rumah tetap bersih dan sehat. Penting untuk menyadari bahwa keberadaan kelabang tidak selalu menjadi masalah. Kita dapat hidup berdampingan dengan mereka sambil menjaga kesehatan rumah. Mencari solusi yang sederhana dan efektif adalah langkah cerdas dalam pengelolaan lingkungan. Ketujuh, garis lintang yang lebih baik. Mengubah kondisi lingkungan menjadi lebih baik dapat membantu mengurangi populasi kelabang. Dalam hadits riwayat Tirmidzi, disebutkan, sesungguhnya Allah menyukai kebersihan. Kebersihan adalah kunci untuk menciptakan lingkungan yang tidak mendukung kelabang. Dengan menjaga rumah tetap kering dan bersih,
kita dapat mengurangi ketertarikan kelabang. Kelembaban adalah faktor yang menarik kelabang untuk masuk ke dalam rumah. Hasan al-Basri mengajarkan pentingnya menjaga kebersihan fisik dan rohani. Ini mengingatkan kita bahwa kebersihan juga mencerminkan spiritualitas seseorang. Melakukan pembersihan secara rutin di rumah adalah langkah awal untuk menghindari kelabang. Dengan menciptakan lingkungan yang kering dan bersih, kita mendukung ekosistem yang lebih baik. Hal ini juga dapat mengurangi penggunaan bahan kimia yang berbahaya bagi kesehatan. Banyak orang tidak menyadari bahwa kebersihan rumah dapat menjadi penghalang bagi kelabang. Mengatur sirkulasi udara di dalam rumah juga dapat membantu menjaga kelembaban tetap rendah. Dengan melakukan hal ini, kita tidak hanya melindungi diri dari kelabang, tetapi juga dari hama lainnya. Sebagai bagian dari upaya ini, kita harus memperhatikan tempat-tempat lembab di rumah. Tempat-tempat tersebut harus dibersihkan dan dijaga agar tidak lembab. Menciptakan garis lintang yang baik di rumah sangat penting untuk kesehatan dan kenyamanan. Dengan menjaga kebersihan, kita juga menghargai ciptaan Allah dan ekosistem yang ada. Keberadaan kelabang seharusnya tidak membuat kita merasa takut, tetapi lebih kepada memahami. Menciptakan lingkungan yang tidak mendukung kelabang adalah tindakan yang bijak dan ramah lingkungan. Dengan demikian, kita dapat meningkatkan kualitas hidup di rumah dan menjaga keharmonisan dengan makhluk lain. Kedelapan, alternatif pengusiran. Ada banyak cara alternatif untuk mengusir kelabang yang lebih ramah lingkungan. Dalam hadits riwayat Abu Dawud, disebutkan, janganlah kamu menyusahkan makhluk lain tanpa alasan yang benar. Ini mengingatkan kita untuk tidak merugikan makhluk lain tanpa kebutuhan yang jelas. Banyak bahan alami seperti kapur barus, cabai rawit, dan daun pandan bisa digunakan untuk mengusir kelabang. Penggunaan bahan-bahan ini tidak hanya efektif, tetapi juga aman bagi manusia dan lingkungan. Ibnu Taimiyah menegaskan pentingnya mencari jalan yang tidak menyakiti makhluk lain. Dengan memilih metode pengusiran yang tidak berbahaya, kita berkontribusi pada kelestarian lingkungan. Sebagai contoh, mencampurkan bubuk merica dengan air dan menyemprotkannya di area yang sering dilalui kelabang dapat menjadi solusi. Dengan cara ini, kita mengusir kelabang tanpa harus membunuh mereka. Hal ini juga menciptakan kesadaran bahwa kita bisa hidup berdampingan dengan kelabang. Banyak orang yang memilih bahan kimia berbahaya tanpa menyadari dampak negatifnya. Menggunakan alternatif alami adalah tindakan bijak yang dapat diambil oleh semua orang. Dengan cara ini, kita menjaga lingkungan dan kesehatan keluarga sekaligus. Melibatkan anak-anak dalam proses ini juga dapat memberikan edukasi yang baik tentang ekosistem. Mengajari mereka cara-cara alami untuk mengusir hama dapat meningkatkan rasa cinta terhadap lingkungan. Kita harus berusaha memanfaatkan sumber daya alam yang ada dengan bijak. Dalam hal ini, pengusiran kelabang secara alami adalah langkah cerdas dalam menjaga rumah. Dengan metode non-toksik, kita dapat menghindari risiko yang ditimbulkan oleh bahan kimia. Pada akhirnya, pilihan untuk menggunakan alternatif pengusiran mencerminkan penghargaan kita terhadap ciptaan Allah. Dengan demikian, kita menciptakan lingkungan yang lebih sehat dan harmonis. Kesembilan, keamanan anak-anak. Keamanan anak-anak adalah prioritas utama dalam setiap rumah tangga. Dalam hadits riwayat Bukhari disebutkan, barang siapa yang memelihara keamanan dirinya dan keluarganya, maka dia telah melakukan amal kebaikan. Menghindari penggunaan bahan kimia berbahaya untuk membunuh kelabang adalah langkah bijak untuk melindungi anak-anak. Banyak pestisida yang mengandung bahan berbahaya yang dapat membahayakan kesehatan anak. Metode non-toksik untuk mengendalikan kelabang jauh lebih aman di sekitar anak-anak. Edukasi tentang pengelolaan hama dengan cara alami dapat membantu keluarga menjaga kesehatan. Kita harus menyadari bahwa tindakan yang kita ambil dapat memengaruhi keselamatan anak-anak. Penggunaan bahan kimia dapat menyebabkan masalah pernapasan dan alergi pada anak-anak. Sebaliknya, metode alami tidak hanya aman, tetapi juga efektif. Dengan menggunakan cara alami, kita menciptakan lingkungan yang lebih baik untuk anak-anak.
Masyarakat perlu memahami dampak jangka panjang dari penggunaan bahan kimia. Banyak keluarga yang mengabaikan faktor keamanan ini dalam pengelolaan hama. Dengan melibatkan anak-anak dalam menjaga kebersihan, kita memberikan mereka tanggung jawab. Hal ini dapat membentuk kesadaran mereka tentang pentingnya menjaga kesehatan. Melalui metode alami, kita juga mengajarkan mereka untuk menghargai semua makhluk hidup. Memastikan keamanan anak-anak seharusnya menjadi alasan utama untuk tidak membunuh kelabang. Kita dapat hidup berdampingan dengan kelabang tanpa menimbulkan ancaman bagi anak-anak. Pada akhirnya, tindakan kita mencerminkan nilai-nilai yang kita anut dalam melindungi keluarga. Kita harus berusaha menciptakan lingkungan yang aman dan sehat bagi generasi mendatang. Menghindari penggunaan bahan kimia berbahaya adalah bentuk tanggung jawab kita sebagai orang tua. Ke-10, ekonomi alamiah. Menjaga lingkungan rumah dengan strategi alamiah adalah cara efektif untuk mengendalikan kelabang. Dalam Al-Quran Surat Al-Araf ayat 56 Allah berfirman, "Janganlah kalian merusak bumi setelah Allah memperbaikinya." Ini menekankan pentingnya menjaga keseimbangan alam dan tidak merusaknya dengan tindakan tidak bijak. Kelabang dapat dihindari dengan membersihkan rumah dari limbah dan debu yang menyebabkan kelembaban. Kelembaban adalah faktor utama yang menarik kelabang ke dalam rumah. Dengan menjaga kebersihan, kita dapat mencegah kelabang dan hama lainnya. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menganjurkan kebijaksanaan dalam setiap tindakan terhadap alam. Hal ini mencerminkan bahwa tindakan kita seharusnya selalu mempertimbangkan dampaknya terhadap lingkungan. Mengurangi kelembaban dapat dilakukan dengan cara yang sederhana seperti menjaga ventilasi yang baik. Dengan cara ini, kita menciptakan kondisi yang tidak mendukung keberadaan kelabang. Banyak orang yang tidak menyadari bahwa membersihkan rumah secara teratur dapat mengurangi potensi penyebaran kelabang. Tindakan pencegahan ini juga akan menguntungkan kesehatan dan kebersihan rumah. Dengan mengandalkan strategi alami, kita juga mendukung keberlanjutan lingkungan. Mengedukasi masyarakat tentang pentingnya kebersihan dapat mengurangi ketergantungan pada pestisida. Dengan demikian, kita bisa mengurangi risiko paparan bahan kimia berbahaya. Mengelola rumah dengan pendekatan alami adalah cara cerdas untuk menjaga kesehatan. Pada akhirnya, tindakan kita mencerminkan rasa syukur terhadap ciptaan Allah. Menghindari pembunuhan kelabang adalah langkah penting dalam menjaga keseimbangan alam. Kita harus berusaha untuk hidup selaras dengan alam dan makhluk di sekitar kita. Dengan menciptakan ekonomi alami, kita dapat memberikan dampak positif bagi lingkungan dan kesehatan kita. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga yang menyimak sampai akhir terhindar dari neraka dan dimasukkan dalam surganya.